Awal tahun 2021, udara malam di kaki Gunung Sumbing terasa jauh lebih dingin dari yang kami bayangkan. Kabut turun perlahan, menutupi jalan menuju base camp Gajah Mungkur. Lampu kendaraan kami menjadi satu-satunya sumber penerangan di tengah jalan yang semakin sempit dan gelap. Di dalam mobil, suasana sebenarnya cukup ramai. Bayu duduk di depan sambil sesekali melihat aplikasi peta di ponselnya. Di belakangnya ada Cahyo, Adam, Bimo, dan Huda yang sedang memeriksa perlengkapan masing-masing. Pendakian ini sudah direncanakan sejak beberapa minggu sebelumnya. Bagi kami, Gunung Sumbing bukan sekedar tujuan untuk mengejar puncak. Kami ingin melepas penat. Kami ingin kembali merasakan suasana pendakian setelah cukup lama tidak melakukan perjalanan bersama. "Ini benar jalannya?" Tanya Huda dari belakang. Bayu mengangkat ponselnya. "Ya, menurut map, tinggal sekitar 20 menit lagi nih." Cahyo tertawa kecil. Hehe, kalau mapnya salah, jangan salahkan kita kalau nanti tidur di kebun orang. Semua tertawa. Hanya Bimo yang terdiam. Sejak perjalanan dimulai, Bayu memang memperhatikan satu hal. Bimo jauh lebih pendiam dibanding biasanya. Padahal Bimo dikenal sebagai orang yang paling banyak bercanda di antara mereka. Kalau sedang berkumpul, biasanya dialah yang membuat suasana menjadi ramai. Namun malam itu, Bimo hanya duduk diam menatap keluar jendela. Wajahnya diterangi cahaya lampu kendaraan yang sesekali lewat. "Moh," panggil Bayu. Bimo menoleh. Kenapa diam terus?" Bimo tersenyum tipis. "Gak apa-apa." "Takut?" Bimo menggeleng. "Enggak kok." Kemudian dia kembali menatap keluar jendela. Bayu tidak terlalu memikirkannya. Sampai akhirnya mereka tiba di base camp. Hal pertama yang membuat Bayu merasa aneh justru bukan suasana gunung, melainkan Bimo. Begitu mobil berhenti, Bimo turun terlebih dahulu. Dia mengambil tasnya dan berjalan menuju bangunan base camp, tanpa menunggu yang lain. Bayu, Cahyo, Adam, dan Huda segera menyusul. Namun ketika sampai di depan base camp, Bayu melihat Bimo sedang duduk sendirian di bangku kayu. "Mo, kok sudah di sini kamu?" Bimo menatapnya. "Aku sudah dari tadi." Bayu tertawa. "Ya iyalah, kita kan bareng-bareng." Bimo tidak menjawab. Cahyo yang mendengar percakapan itu ikut tertawa. "Yuk Bayu, jangan diladenin. Bimo dari tadi memang aneh." Malam semakin larut. Setelah mengurus registrasi dan menyiapkan perlengkapan, mereka memutuskan tidur beberapa jam sebelum melakukan pendakian. Tetapi sebelum tidur, ada satu kejadian yang membuat Bayu kembali merasa tidak nyaman. Bimo duduk sendirian di luar base camp, tidak melakukan apapun, hanya duduk, menatap ke arah jalur pendakian yang gelap. Bayu pun menghampirinya. "Mo, Bimo tidak menjawab. ngapain di sini? Menunggu? Nunggu siapa?" Bimo menatap jauh ke arah pepohonan. "Teman." Bayu tersenyum. "Ya, kita ini kan temanmu toh." Bimo menoleh, tatapannya aneh. Seolah-olah kalimat Bayu baru saja mengingatkan sesuatu yang sudah lama terlupakan. Kemudian ia tersenyum. "Iya." Malam itu Bayu tidur dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Sekitar pukul 4 pagi, mereka bangun untuk bersiap. Udara sangat dingin. Bayu melihat Bimo sedang berwudu. Namun saat Bimo membasuh tangannya, Bayu merasa ada sesuatu yang tidak beres.
Air mengalir dari keran, tetapi entah mengapa tangan Bimo terlihat seperti tidak terkena air. Bayu mengedipkan mata. Ia mengira penglihatannya terganggu karena masih mengantuk. Bimo kemudian sholat subuh. Bayu memilih tidak memikirkannya. Setelah selesai, mereka sarapan ringan dan mulai berjalan. Jalur Gajah Mungkur masih diselimuti kabut. Pepohonan di kanan dan kiri tampak seperti bayangan hitam. Awalnya pendakian berjalan normal. Bimo masih berada bersama mereka. Namun semakin jauh dari base camp, semakin sedikit pula dia berbicara. Mo, kamu gak capek? Tanya Adam. Bimo menggeleng. Enggak. Minum dulu ini. Adam memberikan botol air. Bimo menerimanya. Bayu melihat Bimo meneguk air tersebut dengan cepat. Kemudian mereka berhenti sebentar. Huda mengeluarkan termos kecil berisi air panas. Siapa mau? Bimo mengangkat tangan. Huda menuangkan air panas ke tutup termos. Bimo langsung meminumnya. Bayu spontan berkata, Pelan-pelan, panas itu. namun Bimo justru menatap Bayu. Kemudian menelan air itu seperti air biasa. Tidak ada ekspresi kepanasan. Tidak ada reaksi. Bayu terdiam. Cahyo menatapnya. Mulutmu kebal, Mo. Bimo tersenyum. Gak panas kok. Jawaban itu membuat suasana mendadak hening. Bayu melihat termos di tangan Huda. Uap air masih terlihat jelas. Bahkan Huda sendiri meniup airnya sebelum minum. Tetapi Bimo seolah tidak merasakan apapun. Pendakian dilanjutkan. Menjelang sore, mereka mulai mendirikan tenda. Tubuh semuanya sudah lelah. Setelah makan malam, satu persatu mulai masuk ke tenda. Bayu tidur lebih dulu. Namun sekitar tengah malam, dia terbangun karena mendengar suara resleting. Bayu membuka mata. Tempat Bimo tidur kosong. Mo, Bimo. Tak ada jawaban. Bayu keluar tenda. Udara dingin langsung menusuk kulit. Dia melihat sekeliling. Tak ada siapa-siapa. Kemudian dari kejauhan, di antara pepohonan, Bayu melihat seseorang berdiri. Bimo? Dia sedang berjalan perlahan menuju jalur pendakian. Bayu memanggil. Bimo. Bimo berhenti. Tetapi tidak menoleh. Bayu berjalan mengejarnya. Namun beberapa detik kemudian, sosok Bimo sudah tidak terlihat lagi. Bayu berdiri sendirian. Jantungnya berdebar. Dari arah jalur pendakian terdengar suara ranting patah. Bayu menelan ludah. Mo, Tak ada jawaban. Akhirnya Bayu kembali ke tenda. Paginya Bimo sudah berada di sana. Duduk diam seolah tidak pernah pergi. Bayu bertanya, kamu tadi malam keluar? Bimo menatapnya. Tidak. Bayu merasakan bulu kuduknya berdiri. Terus semalam siapa yang aku lihat ya? Bimo hanya tersenyum. Bayu, apa? Kita naik sampai atas kan? Bayu mengangguk. Ya iya toh. Bimo menatap ke arah puncak. Aku ingin sampai. Kalimat sederhana itu entah mengapa terasa seperti sebuah janji. Dan saat itu Bayu belum tahu bahwa Bimo memang sedang berusaha menepati sebuah janji. Hanya saja janji itu bukan kepada mereka, melainkan kepada seseorang yang bahkan tidak berada di dunia ini. Hari kedua pendakian terasa jauh lebih berat. Kabut semakin tebal. Angin bertiup kencang dari arah pegunungan.
Jalur yang mereka lewati semakin menanjak dan membuat nafas terasa pendek. Bayu berjalan paling depan bersama Cahyo. Adam dan Huda berada beberapa meter di belakangnya, sementara Bimo berjalan sendirian. Tidak pernah mengeluh, tidak pernah meminta berhenti. Bahkan ketika yang lain sudah kehabisan tenaga, Bimo masih berjalan dengan langkah yang sama. Bayu, Panggil Cahyo. Bayu berhenti. ada yang aneh sama Bimo. Bayu menoleh. Apa? Dia nggak capek-capek. Bayu diam. Memang benar, sejak berangkat, Bimo hampir tidak pernah terlihat kelelahan. Padahal jalur semakin berat. Keringat yang seharusnya membasahi wajahnya juga hampir tidak terlihat. Wajahnya justru semakin pucat. Bukan pucat karena kelelahan, melainkan seperti seseorang yang terlalu lama berada di tempat tanpa cahaya. Adam akhirnya menyusul. Kenapa? Cahyo menunjuk Bimo. Itu coba perhatikan wajahnya. Adam melihat. Beberapa detik kemudian ekspresinya berubah. Iya, aneh kan? Adam mengangguk pelan. Namun mereka memilih tidak membicarakannya di depan Bimo. Menjelang sore, mereka kembali berhenti untuk beristirahat. Huda membuka makanan. Mau makan? Bimo menggeleng. Gak lapar. Sejak tadi kamu belum makan loh. Bimo hanya tersenyum. Aku sudah makan. Kapan? Bimo diam. Tidak ada yang tahu harus menjawab apa. Malam kembali turun. Mereka mendirikan tenda di tempat yang cukup datar. Api kecil dibuat di depan tenda. Mereka duduk melingkar. Cahyo mulai bercerita tentang pengalaman pendakian sebelumnya. Adam tertawa. Huda ikut menimpali. Bayu memperhatikan Bimo yang duduk agak jauh dari mereka. Tatapannya kembali mengarah ke jalur. Mo, Bimo menoleh. Kenapa? Kamu kenapa sih dari tadi lihat jalur terus? Bimo terdiam cukup lama. Aku merasa pernah di sini. Cahyo tertawa. Ya baru sekarang kamu naik tuh. Bimo menggeleng. Bukan? Lah terus? Bimo memandang Bayu. Aku seperti pernah menunggu seseorang di sini. Bayu tidak bisa menjawab. Malam semakin dingin. Satu persatu mereka masuk tenda. Bayu berusaha tidur. Namun sekitar pukul 2 pagi dia kembali terbangun. Tempat Bimo kosong. Kali ini Bayu langsung bangun. Dia keluar dan benar. Bimo kembali berjalan menuju jalur. Bayu mengikutinya dari belakang. Bimo berjalan cukup jauh sampai tiba di dekat pintu masuk jalur yang ditandai sebuah papan kecil. Dia kemudian duduk, diam, menundukkan kepala. Bayu berdiri beberapa meter di belakangnya. Mo, Bimo tidak menjawab. kenapa kamu selalu kesini? Bimo perlahan mengangkat wajah. Untuk pertama kalinya, Bayu melihat ekspresi yang benar-benar berbeda dari Bimo. Wajahnya terlihat sedih, sangat sedih. Aku harus menyelesaikan perjalanan ini. Perjalanan apa? Bimo menatap jalan setapak. Janji? Janji sama siapa? Bimo tidak menjawab. Bayu mendekat. Kalau kamu punya masalah, cerita aja, Mo. Bimo tersenyum. Terima kasih, Yu. Untuk apa? Ya, sudah menemaniku.
Bayu merasa kalimat itu aneh. Kita kan memang teman. Bimo mengangguk. Iya yuk. Kemudian Bimo berdiri. Ayo kembali. Mereka berjalan menuju tenda. Namun ketika Bayu menoleh ke belakang, papan penanda jalur itu terlihat seperti berdiri di tengah kabut. Bayu baru sadar sesuatu. Bimo tadi duduk di tempat yang sama persis seperti malam sebelumnya. Seolah-olah dia memang sedang menunggu sesuatu. Pagi harinya mereka melanjutkan perjalanan. Semakin tinggi, semakin aneh keadaan Bimo. Wajahnya semakin pucat. Bibirnya terlihat dingin. Tangannya juga terasa sangat dingin ketika tanpa sengaja bersentuhan dengan tangan Bayu. Mo, tanganmu dingin banget. Bimo hanya tersenyum. Ya memang. Huda mulai merasa tidak nyaman. Bayu sebenarnya Bimo sakit enggak? Bayu menggeleng. Enggak tahu. Dia kelihatan seperti orang sakit. Bimo yang mendengar perkataan itu hanya tersenyum. Udah, aku baik-baik saja teman-teman. Menjelang puncak, mereka harus melewati jalur yang cukup berat. Angin semakin kencang. Batu-batu besar berada di sepanjang jalur. Bimo berjalan paling belakang. Tiba-tiba Adam berteriak. Bayu, Bayu menoleh. Bimo di mana? Bayu melihat ke belakang. Bimo tidak ada. Padahal beberapa detik sebelumnya, dia masih berjalan di belakang mereka. Yo, Cahyo. Tadi Bimo di belakangmu toh? Cahyo menggeleng. Ya barusan ada. Mereka menunggu 5 menit, 10 menit, tidak ada Bimo. Huda mulai panik. Ya udah kita cari. Mereka kembali turun beberapa meter. Namun tidak menemukan siapapun. Sampai akhirnya terdengar suara. Bayu, Bayu menoleh. Bimo berdiri di belakang mereka. Ngapain? Bayu hampir berteriak. Lah, kamu dari mana? Bimo menunjuk ke arah belakang. Di sana. Lah di mana itu? Bimo hanya diam. Mereka tidak menemukan penjelasan. Akhirnya pendakian dilanjutkan. Ketika puncak mulai terlihat, suasana sedikit berubah. Kabut perlahan terbuka. Gunung-gunung di kejauhan mulai terlihat. Mereka semua merasa lega. Akhirnya sampai. Tetapi Bimo justru berhenti. Dia berdiri beberapa meter sebelum puncak. Bayu menoleh. Mo, ayo. Bimo menggeleng. Kalian dulu. Kenapa? Aku mau di sini sebentar. Bayu merasa ada sesuatu yang berbeda dari nada suara Bimo. Namun akhirnya dia bersama yang lain melanjutkan perjalanan. Beberapa menit kemudian mereka tiba di puncak. Cahyo tertawa kegirangan. Adam mengeluarkan kameranya. Huda berteriak. Alhamdulillah, kita sampai. Bayu kemudian teringat Bimo. Dia turun beberapa meter untuk memanggilnya. Bimo akhirnya datang. Namun ketika mereka hendak berfoto bersama, Bimo menolak. Foto dulu saja. Kenapa? Nanti. Bayu bingung. Nanti kapan, Mo? Bimo hanya tersenyum. Kemudian dia berjalan menuju sebuah batu besar di sisi puncak. Bentuk batu itu menyerupai sebuah petilasan tua. Bimo duduk di depannya. Diam. Bayu melihatnya dari kejauhan. Entah kenapa, perasaan tidak nyaman semakin kuat. Dan saat kamera Adam mengambil foto kelompok mereka, Bayu melihat sesuatu yang membuat dadanya sesak. Di tempat Bimo duduk, tak ada bayangan tubuhnya.
Mereka turun dari Gunung Sumbing pada hari berikutnya. Perasaan Bayu masih tidak tenang, terutama karena kejadian di puncak. Namun, dia tidak mengatakan apapun kepada teman-temannya. Dia takut dianggap terlalu banyak berhalusinasi. Bimo masih ikut bersama mereka, masih diam, masih berjalan tanpa mengeluh. Tetapi sekarang Bimo jauh lebih sering berada di belakang. Beberapa kali Bayu menoleh. Sosok Bimo terlihat berjalan di antara pepohonan. Namun setiap kali Bayu kembali melihat ke depan dan menoleh lagi, Bimo sudah tidak ada. Anehnya, beberapa detik kemudian dia muncul lagi. Mo, Panggil Bayu. Bimo menoleh. kamu tadi di mana? Bimo tersenyum. Ya, di belakang toh. Bayu mulai menyerah mencari penjelasan. Setelah beberapa jam, akhirnya mereka sampai di base camp. Mereka membersihkan diri, mengemasi barang, lalu bersiap pulang. Sebelum masuk kendaraan, Bayu melihat Bimo berdiri agak jauh, menatap Gunung Sumbing. Bayu menghampirinya. Mo, Bimo, Bimo menoleh. ayo kita pulang. Bimo mengangguk. Iya, kamu senang toh Mo? Bimo tersenyum. Senang. Kemudian mereka berangkat. Perjalanan pulang awalnya berjalan normal. Namun ketika malam semakin larut, Bayu mulai merasa aneh. Bimo yang tadi duduk di belakang tiba-tiba tidak terlihat. Mo, Tak ada jawaban. Bayu melihat ke belakang. Kursinya kosong. ya Cahyo. Bimo di mana? Cahyo menoleh. Yo di belakang kan? Lah, ini nggak ada. Adam ikut melihat. Loh, serius nih? Mereka berhenti di pinggir jalan. Semua turun. Tak ada Bimo. Huda mulai panik. Lah, kita kehilangan dia ini. Bayu mengambil ponselnya. Nomor Bimo tidak dapat dihubungi. Mereka mencoba kembali ke jalan sebelumnya, namun tidak menemukan siapapun. Yang lebih aneh, mereka tidak tahu kapan tempatnya Bimo menghilang. Seolah-olah dia tidak pernah turun dari gunung bersama mereka. Setelah berdiskusi, Bayu akhirnya teringat sesuatu. Rumah Bimo di Purworejo kan? Cahyo mengangguk. Iya. Ya wis, kita ke sana saja. Mereka mengikuti alamat yang pernah diberikan Bimo. Namun semakin malam, jalan yang mereka lewati semakin sepi. Lampu rumah semakin jarang. Kabut turun. Bayu mulai merasa tidak nyaman. Wih, ini benar jalannya toh? Huda melihat ponsel. Menurut alamatnya sih ya iya. Emang ini jalannya. Akhirnya mereka melihat sebuah rumah dari kejauhan. Tetapi sebelum kendaraan berhenti, Bayu sudah melihat sesuatu yang membuat darahnya terasa dingin. Ada banyak orang berkumpul. Beberapa kendaraan terparkir. Dan di depan rumah terpasang bendera kuning. Bayu langsung terdiam. Kenapa ada orang tahlilan ya? Cahyo juga tidak menjawab. Mereka turun dari kendaraan. Suara lantunan doa terdengar jelas. Semakin mendekat, Bayu merasakan jantungnya berdetak semakin keras. Seorang lelaki tua keluar dari rumah. Bayu memberanikan diri bertanya, "Pak, maaf." Lelaki itu menatap mereka. Iya, ada apa? Kami mencari rumah keluarga Bimo, Pak. Wajah lelaki itu berubah. Bimo, Mas. Bayu mengangguk. Iya, Pak. Bimo teman kami.
Lelaki itu diam cukup lama, kemudian bertanya dengan suara bergetar. Eh, Gini mas, itu Bimo yang mana ya? Bayu menyebut nama lengkap Bimo. Lelaki itu langsung menutup mulut. Matanya berkaca-kaca. Kalian siapa ya mas? Kami teman Bimo. Kami baru saja mendaki bersama pak. Lelaki itu mundur satu langkah. Mustahil mas. Bayu bingung. Lah, kenapa pak? Bimo. Lelaki itu menatap mereka satu persatu. Bimo sudah meninggal mas. Tak ada satupun dari mereka yang berbicara. Bayu merasa seperti baru saja dipukul. Loh. Pak, jangan bercanda pak. Saya ayahnya. Tangannya gemetar. Bimo meninggal 2 hari lalu mas. Cahyo langsung terduduk. Ada menatap Bayu. Huda membeku. Bayu merasa telinganya berdenging. Tapi kami baru saja bersama dia pak. Ayah Bimo menangis. Kecelakaan mas. 2 hari sebelum mereka berangkat, Bimo mengalami kecelakaan di jalan. Dia meninggal dalam perjalanan menuju rumah sakit. Pemakamannya bahkan baru selesai beberapa hari sebelumnya. Bayu menggeleng. Tidak mungkin pak. Dia membuka galeri ponselnya. Foto-foto pendakian, foto di base camp, foto perjalanan, foto saat mereka makan. Bayu menunjukkannya semuanya. Ayah Bimo menatap layar. Wajahnya semakin pucat. Ini apa pak? Ayah Bimo menunjuk salah satu foto. Itu Bimo? Bayu mengangguk. Iya pak. Tapi Lelaki itu terdiam. baju yang dipakai Bimo saat kecelakaan ini. Bayu menatap foto. Bimo memang mengenakan jaket yang sama. Jaket yang sejak awal pendakian tidak pernah dia lepas. Ayah Bimo kemudian mengatakan sesuatu yang membuat mereka semua terdiam. Sebelum meninggal, Bimo sempat berbicara kepada keluarganya tentang rencana mendaki Gunung Sumbing. Dia sudah berjanji kepada sahabat dekatnya untuk menyelesaikan pendakian tersebut. Sahabat yang dimaksud adalah Cahyo. Bukan. Ayah Bimo menyebut nama lain. Dia bilang mau mendaki dengan teman dekatnya. Bayu langsung teringat percakapan di mobil. Bimo selalu terlihat memperhatikan satu orang. Bayu menoleh kepada Cahyo. Cahyo juga menyadari hal yang sama. Kemudian Bayu bertanya, Pak, apakah Bimo punya janji khusus sebelum meninggal? ayahnya mengangguk. Dia bilang kali ini dia tidak mau membatalkan lagi. Bayu menelan ludah. Mendadak semua kejadian selama pendakian terasa memiliki arti. Air wudhu yang tidak membasahi tangannya, air panas yang tidak membuatnya kepanasan, wajah pucat, tak adanya bayangan, kemunculannya yang tiba-tiba, dan terutama kalimat Bimo di puncak. Nanti. Bayu kembali membuka foto terakhir. Foto yang diambil di puncak. Bayu memperbesar gambar. Bimo memang terlihat duduk di dekat batu menyerupai petilasan. Tetapi sesuatu yang membuat nafas Bayu tercekat. Bimo tidak melihat ke kamera. Dia sedang menatap ke samping, seolah-olah sedang melihat seseorang. Bayu memperbesar bagian wajahnya. Bimo tersenyum. Bukan senyum yang selama ini mereka lihat, melainkan senyum lega.
seperti seseorang yang akhirnya berhasil menyelesaikan sesuatu yang selama ini tertunda. Malam itu mereka tidak langsung pulang. Mereka mengikuti tahlilan sampai selesai. Bayu duduk diam. Pikirannya terus kembali ke perjalanan mereka. Dia baru menyadari satu hal. Selama pendakian, tidak pernah ada satupun orang lain yang menyapa Bimo. Tidak ada pendaki yang berbicara dengannya. Tidak ada petugas base camp yang terlihat mengenalinya. Seolah-olah hanya mereka berempat yang bisa melihat Bimo. Dan ketika Bayu menoleh ke tempat duduk Bimo sebelumnya, kursi itu kosong. Untuk pertama kalinya, Bayu benar-benar mengerti. Bimo tidak pernah ikut turun dari gunung. Mungkin dia memang sudah meninggalkan mereka sejak awal. Setelah malam itu, Bayu, Cahyo, Adam, dan Huda tidak pernah lagi membicarakan pendakian Gunung Sumbing seperti sebelumnya. Mereka masih sering berkumpul, masih membicarakan perjalanan mereka. Namun setiap kali nama Bimo disebut, suasana selalu berubah. Tidak ada yang berani bercanda. Tidak ada yang berani mengatakan bahwa kejadian itu hanya kebetulan. Karena mereka semua mengalaminya bersama. Mereka melihat Bimo, berbicara dengannya, makan bersamanya, berjalan bersamanya, bahkan tidur di tenda yang sama. Tetapi Bimo sudah meninggal 2 hari sebelum mereka berangkat. Beberapa hari setelah kejadian tersebut, Bayu kembali melihat foto-foto pendakian. Dia mencoba mencari penjelasan. Mungkin ada orang lain yang mirip Bimo. Mungkin mereka salah mengenali. Mungkin semuanya hanya kesalahan ingatan. Namun, semakin banyak foto yang dilihat, semakin sulit dia menyangkal kenyataan. Ada satu foto yang paling membuatnya merinding. Foto tersebut diambil ketika mereka sedang beristirahat. Bayu, Cahyo, Adam, dan Huda terlihat jelas. Namun di belakang mereka, Bimo berdiri. Wajahnya sangat pucat. Tatapannya lurus ke kamera. Bayu memperbesar foto itu. Di belakang Bimo terdapat kabut tebal. Tetapi yang membuat Bayu bergidik adalah sesuatu di kaki Bimo. Tidak ada bayangan. Sama seperti yang dia lihat di puncak. Bayu akhirnya menghapus foto itu. Namun satu malam, sekitar 2 minggu setelah pendakian, Bayu mengalami mimpi. Dia berada di sebuah jalur pendakian. Kabut memenuhi seluruh tempat. Tak ada suara burung, tak ada suara angin, tak ada suara manusia, hanya langkah kaki. Bayu berjalan sendirian, sampai akhirnya dia melihat seseorang duduk di atas batu. Bimo. Dia mengenakan jaket yang sama. Wajahnya tidak lagi pucat. Kali ini wajah Bimo terlihat tenang. Bayu berdiri beberapa meter darinya. "Mo." Bimo menoleh. "Bayu." Suaranya terdengar sama seperti ketika mereka masih bersama. Bayu merasa ingin berlari menghampirinya. Tetapi kakinya seperti tertahan. "Kenapa kamu gak bilang?" Bimo tersenyum. "Ya, kalau aku bilang, kamu pasti takut." Bayu terdiam. "Jadi benar kamu..." Bimo mengangguk. "Iya." Bayu merasakan tenggorokannya tercekat. Terus kenapa kamu ikut?" Bimo menatap ke arah puncak. "Aku punya janji." "Dengan siapa, Mo?" Bimo tersenyum. "Dengan teman." Bayu mengerti. Pendakian itu bukan tentang dirinya, bukan tentang puncak, bukan tentang membuktikan sesuatu. Bimo hanya ingin menepati janji yang belum sempat diselesaikannya.
Aku sudah sampai, kata Bimo. Bayu menatapnya. kamu puas Mo? Bimo mengangguk. Sudah. Kemudian Bimo berdiri. Dia berjalan perlahan menuju kabut. Bayu memanggil. Mo, Bimo. Bimo berhenti. Tanpa menoleh, dia berkata, Terima kasih sudah menemani ya. Bayu terdiam. Bimo melanjutkan. Jangan takut lagi. Kemudian sosoknya perlahan menghilang di balik kabut. Bayu terbangun. Jam menunjukkan pukul 3 lewat beberapa menit. Tubuhnya berkeringat. Nafasnya tidak beraturan. Namun anehnya, untuk pertama kalinya sejak pendakian itu, Bayu merasa tenang. Pagi harinya, Bayu menghubungi Cahyo. Yo, Cahyo. Aku mimpi Bimo. Di ujung telepon terdengar hening. Kemudian Cahyo menjawab. Aku juga. Bayu terdiam. Apa yang dia bilang? Cahyo menarik nafas. Dia bilang terima kasih. Bayu merasakan bulu kuduknya berdiri. Persis sama seperti aku itu. Beberapa saat kemudian Adam juga mengaku pernah mengalami mimpi yang sama. Begitu pula dengan Huda. Mereka semua bermimpi tentang Bimo. Dan semuanya mendapatkan pesan yang hampir sama. Terima kasih. Setelah itu tidak ada lagi kejadian aneh. Seolah-olah setelah pendakian itu selesai, Bimo akhirnya benar-benar pergi. Namun bagi Bayu, ada satu hal yang tidak pernah bisa dia lupakan. Malam terakhir di gunung, saat Bimo duduk sendirian di dekat batu yang menyerupai petilasan. Saat yang lain sibuk mengambil foto, saat Bimo menolak ikut berfoto, Bayu pernah bertanya, Kenapa kamu gak mau foto? Bimo hanya menjawab. Nanti. Sekarang Bayu mengerti maksudnya. Mungkin Bimo tahu bahwa kamera manusia tidak seharusnya menangkap keberadaan seseorang yang sudah tidak lagi berada di dunia mereka. Atau mungkin Bimo hanya ingin meninggalkan satu kenangan yang tidak akan pernah ia lupakan. Sebuah perjalanan, sebuah janji, dan 4 orang sahabat yang menjadi saksi bahwa terkadang ada seseorang yang begitu ingin menepati janji, hingga kematian pun tidak mampu menghentikannya. Sejak saat itu, Bayu tidak pernah lagi menganggap pendakian sebagai perjalanan biasa. Karena di balik setiap gunung, selalu ada cerita. Di balik setiap jalur yang sunyi, mungkin ada seseorang yang pernah berjalan di sana. Dan terkadang, ketika kita merasa sedang berjalan bersama teman, kita tidak pernah benar-benar tahu apakah orang yang berjalan di belakang kita masih hidup, atau sebenarnya dia hanya sedang menyelesaikan perjalanan terakhirnya. Bimo telah mendapatkan apa yang dia inginkan. Dia telah sampai di puncak Gunung Sumbing. Dia telah menepati janjinya, dan akhirnya dia mengucapkan selamat tinggal, bukan dengan tangisan, bukan dengan perpisahan, melainkan dengan satu kalimat sederhana yang terus terngiang di kepala Bayu sampai sekarang. Terima kasih sudah menemani. Terima kasih sudah mendengarkan cerita dari Banyuwangi sampai akhir. Kalau kalian suka dengan cerita-cerita horor seperti ini, jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Karena masih banyak cerita misteri dan kejadian mistis lainnya yang akan kami ceritakan untuk kalian. Sampai bertemu lagi di cerita berikutnya.